Halo, pemirsa Bang Ayub. Nah, kali ini Bang Ayub akan membuat video tentang tips cara pengajuan kredit mobil ya. Bagaimana sih tipsnya biar prosesnya itu cepat dan bisa di-approve. Nah, seperti apa tipsnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar para pemirsa Bang Ayub bisa mendapatkan info terupdate dari Bang Ayub. Yuk kita simak videonya sampai selesai. Nah, para pemirsa Bang Ayub, seperti yang Ayub janjikan di awal tadi, kali ini Bang Ayub akan memberikan tips agar proses kredit itu cepat ya, cepat dan bisa di-approval ya. Jadi banyak sekali para calon nasabah ya yang proses kreditnya itu ditolak atau naik DP ya. Nah, tips-tipsnya itu nggak terlalu ini sih ya, nggak terlalu rumit sebenarnya untuk datanya, simple. Yang pertama, pastikan para pemirsa itu memiliki penghasilan tetap, ya baik itu usaha maupun karyawan tetap ya. Jadi untuk penghasilan ini usahakan itu 3 kali dari angsuran. Ya. Misalkan angsuran kendaraan itu berkisar di 3 juta. Berarti usahakan pendapatan para pemirsa ini itu sekitar 9 juta. Dan untuk penghasilan ini boleh joint income bagi yang sudah berkeluarga. Misalkan pendapatan si suami itu 4.500.000. Nah, kebetulan istrinya kerja atau berdagang. Nah, itu bisa juga untuk ditambahkan pendapatan dia 4.500.000 juga, jadi 9 juta. Jadi kalau untuk yang sudah berkeluarga itu boleh joint income untuk pendapatannya. Nah, itu yang pertama. Jadi pastikan dulu nih sebelum memilih mobil, kira-kira nyamannya di angsuran berapa sih, pendapatannya berapa. Jadi itu sangat penting sekali ya, karena di bagian analis itu akan menjadi sebuah analisa yang menilai ya kelayakan konsumen untuk membayar angsuran. Itu untuk menghindari keterlambatan pembayaran. Jadi, saya sarankan usahakan cari angsuran kendaraan itu yang penghasilannya itu angsurannya itu 3 kali dari penghasilan. Ya, misalkan angsurannya 3 juta, berarti penghasilannya harus 9 juta ya. Berarti dicek dulu nih, oh pendapatan saya bersama istri sekitar 12 juta. Berarti carilah mobil yang angsurannya berkisar di angka 4 juta. Itu akan mempercepat prosesnya. Itu. Nah, yang kedua, pastikan data para pemirsa ini bersih dari bad-checking, baik istri maupun suami lah, pasangan ya. Jadi baik para pemirsa maupun pasangan, pastikan datanya bersih bad-checking. Seperti kan sekarang itu semua sudah online ya. Jadi di semua bank atau semua leasing itu pasti menjalankan SLIK ya atau bad-checking. Jadi apabila para pemirsa ini ada kendala di bank atau kredit motor atau pinjaman online atau kartu kredit, itu akan menjadi satu hambatan bagi para pemirsa. Ya. Jadi usahakan pastikan dulu untuk data para calon konsumen atau pasangannya itu bersih dari bad checking. Misalkan ada keterlambatan nih, usahakan dibereskan dulu keterlambatan pembayaran itu. Misalkan angsuran motor, usahakan bayar dulu untuk angsuran motornya. Atau misalkan kartu kredit nih, kartu kredit itu usahakan dibayar dulu ya untuk yang masalah di kartu kreditnya. Misalkan ada tunggakan di kartu kredit sebesar 5 juta, usahakan bayar dulu untuk itu agar bisa lanjut ke prosesnya. Karena bad checking itu sangat ini sekali ya, sekarang menentukan sekali histori bad checking ya. Jadi usahakan pastikan nama para pemirsa dan pasangan itu bersih dari bad checking ya. Yang ketiga itu pastikan para pemirsa itu mempunyai rumah ya, rumah tetap, boleh rumah orang tua, rumah keluarga itu boleh ya. Jadi sebenarnya sih bukannya kalau yang sewa itu bukan nggak bisa ya, bukannya nggak bisa pengajuan kredit ya, itu bisa, cuma dengan DP yang berbeda. Nah, masalah DP ini nih, masalah DP ini biasanya para konsumen itu untuk yang DP-nya minim, untuk yang request DP minim, itu biasanya prosesnya akan sedikit agak lama ya dibanding kita DP-DP yang 25% atau 30%. Jadi untuk yang para rumahnya belum memiliki rumah pribadi atau masih sewa rumahnya, itu masih bisa untuk pengajuan kredit ya. Tapi DP-nya mungkin agak berbeda dengan yang rumah pribadi.
Ya, misalkan DP-nya minimal tuh 25% ADDM atau 30%. Bukan nggak bisa ya yang rumah sewa itu bisa. Nah, bagaimana kalau yang usaha? Nah, yang usaha pun bisa. Ya, usaha bisa itu dengan dibuktikan melalui surat keterangan usaha. Nah, kalau surat keterangan usaha itu biasanya nanti si sales bisa ngebantu untuk membuatnya. Ya, jadi bukan gini, kalau untuk usaha itu biasanya didukung itu dengan bon-bon belanja atau pembukuan. Biasanya kan kalau para usaha ini dia mau setiap belanja nih ada bon-bon atau nota-nota lah. Itu nanti yang akan menjadi tolak ukur dari penghasilannya ya. Nah, kalau karyawan itu kan bisa slip gaji. Dan itu biasanya harus tercermin di rekening tabungan 3 bulan terakhir. Itu harus tercermin. Misalkan slip gajinya si suami 5 juta, si istri 6 juta, itu masing-masing harus ngeprint buku tabungan dan harus tercermin di buku tabungan ya. Dan pastikan juga sekarang itu untuk para pemirsa itu harus punya NPWP. Nah, NPWP ini wajib bagi para calon customer atau calon yang pengaju kredit itu wajib harus punya NPWP ya. Dan juga kalau untuk yang masalah di DP nih, yang seperti saya bilang tadi, itu DP itu sangat menentukan sekali untuk prosesnya. Biasanya kalau DP minim itu memang prosesnya agak beda dengan yang DP-nya agak lumayan besar. Ya. Jadi para pemirsa ini saran sih usahakan yang pertama itu pastikan dulu namanya bersih dari B checking, itu udah kuncinya ya. Kalau namanya nama kita bersih dari B checking, itu proses kemanapun nggak terlalu sulit ya. Walaupun rumahnya sewa ataupun mungkin penghasilannya tuh kurang dari 3 kali angsuran mungkin masih bisa dibantu ya kalau namanya bersih dari B checking. Tapi apabila nama para pemisah nih terkena di B checking ya, misal kalau 4 itu berarti pembayaran itu sudah telat lebih dari 2 bulan ya. Kalau 5 itu sudah telat lebih dari 3 bulan atau 100 hari ya. Nah, ini yang call 5 ini nih, yang call 5 ini biasanya kita agak sedikit sulit untuk membantu prosesnya dari pihak leasing. Cuman kalau call 2, call 3 kemungkinan masih bisa kita bantu untuk prosesnya ya. Jadi saran Ayu pastikan dulu namanya bersih dari B checking, atau misalkan ada masalah di kendala B checking, coba Ayu sarankan para pemirsa ini ngomong apa adanya aja ke para sales ya, ngomong apa adanya bahwa nama saya nih ada terkendala di B checking di bank ini, atau misalkan kartu kredit atau kredit motor, itu Ayu sarankan terbuka agar kami para sales itu bisa ngebantu atau mencari solusinya. Karena ada satu leasing ya atau satu bank itu yang kita bisa bantu prosesnya walaupun namanya terkena di blacklist atau B checking ya. Ayub tidak bisa menyebutkan nama leasingnya ini, tapi yang pasti itu dia ini leasing besar lah di Indonesia ya. Satu leasing ini itu dia benar-benar proses itu walaupun customer terkena B checking itu kita masih bisa proses ya. Cuman tapi memang DP-nya agak sedikit berbeda. Dia DP minim agak sedikit tidak bisa makan ya untuk DP minim ya. Jadi DP-nya itu agak lumayan lah. Beda lah dengan DP minim ya. Cuman angsurannya jauh lebih murah. Karena DP agak besar tapi angsurannya jauh lebih murah. Nah, jadi seperti yang Aib sarankan tadi, kalau untuk para pemirsa yang ingin mengajukan kredit, pastikan dulu untuk ini ya dokumennya ya, memiliki KTP suami istri, kartu keluarga, rekening tabungan 3 bulan terakhir, slip gaji bagi yang karyawan atau SKU bagi yang usaha, dan dilampirkan juga untuk nota-nota dan bonnya bagi yang usaha, mempunyai PBB ya. Nah, PBB ini bisa berbentuk rekening bukti kepemilikan rumah ya. Bukti kepemilikan rumah ini bisa berbentuk rekening listrik, PBB, AJB maupun sertifikat. Itu hanya butuh fotokopinya saja. Kita tidak butuh yang asli. Yang asli boleh dilampirkan, nanti kita akan foto ya. Jadi itu aja sih yang saran dari Ayub ya. Jadi intinya saran dari Ayub itu apabila para pemirsa yang mengajukan kredit, apabila berkendala di B checking itu ngomong apa adanya saja ke para sales ya. Jadi agar kami ini para sales bisa ngebantu cari solusinya, gimana solusinya ya. Mungkin ada tambahan dari para pemirsa atau ada yang mau tanya-tanya, boleh bertanya di kolom komentar ya, atau boleh hubungin Ayub di 0822 1303 4900. Bagi pemirsa yang mau tanya-tanya hitungan promo Suzuki, boleh hubungin Ayub di nomor yang Ayub sebutkan tadi ya, di 0822 1303 4900. Mungkin itu aja para pemirsa untuk video kali ini. Mungkin ada tambahan, silahkan boleh ditambahkan di kolom komentar. Jangan lupa bagi yang belum subscribe ya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, dan nyalakan juga tombol loncengnya agar mendapatkan berita terupdate dari Bang Ayub. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya.